Amerika siaga perang, Cina bidik Timur Tengah lewat kerjasama dengan Iran. Cina dan Iran menandatangani perjanjian di Teheran pada Sabtu 27 Maret. Langkah yang oleh Menteri Luar Negeri kedua negara dikatakan sebagai kemitraan strategis selama seperempat abad mendatang. Rincian perjanjian belum diumumkan, tetapi asumsi yang berkembang adalah Cina bertentangan dengan sanksi Amerika Serikat akan membeli minyak dari Iran. Sebagai gantinya, Cina akan menanamkan sebagian kekayaannya di Iran. Karena sanksi-sanksi, maka investasi di Iran kering. Inilah langkah terbaru dari perluasan mega proyek infrastruktur Cina, prakarsa Belt and Road, untuk membangun jalur perhubungan yang diperlukan Cina guna menopang ambisinya melebarkan pengaruh sebagai kekuatan global. Sebagian rakyat Iran curiga terhadap motif Cina ketika rancangan naskah perjanjian kerjasama itu bocor tahun lalu. Kesepakatan dalam prakarsa Belt and Road dimaksudkan untuk lebih menguntungkan Cina. Beberapa perjanjian yang tampak menarik berdasarkan prakarsa itu ternyata tak seperti yang dibayangkan ketika negara-negara kecil dan miskin mendapati bahwa mereka terjerumus ke dalam kesulitan. Konfrontasi melawan Amerika Serikat, Iran lebih kecil dibandingkan Cina, tetapi masih tergolong negara besar yang kaya akan sumber daya alam dan sebagai aktivis di bidang kebijakan luar negeri adalah berbeda. Kesepakatan baru ini akan menempatkan Iran dalam posisi berkonfrontasi dengan Amerika Serikat. Baik Iran maupun pemerintahan Joe Biden di Washington telah menyatakan mereka menghendaki Amerika Serikat kembali masuk ke dalam perjanjian yang membatasi program nuklir Iran yang dikenal dengan nama Joint Comprehensive Plan of Action. Mantan Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat dari kesepakatan pada 2018 dan berusaha membubarkan perjanjian itu meskipun tidak berhasil. Trump berpendapat perjanjian itu bukannya mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir, melainkan justru memudahkannya. Baik Iran maupun Amerika Serikat sama-sama bersikukuh pada pendirian, sama-sama tidak bersedia untuk menjadi pihak pertama yang mengalah. Kini setelah Iran menandatangani kerjasama strategis dengan Cina, yang juga masuk dalam perjanjian JCPOA, negara itu akan mengharapkan lebih dari sekedar peningkatan penjualan minyak, meskipun memang penting bagi perekonomian yang terpuruk akibat adanya sanksi-sanksi. Perjanjian ini semestinya memberikan Iran daya tawar lebih besar di hadapan Amerika Serikat. Presiden Biden seperti juga dua pendahulunya berusaha untuk beralih poros dari Timur Tengah ke kawasan Asia Pasifik yang menguntungkan dan secara strategis penting. Dalam praktiknya, itu tidak mungkin karena di Timur Tengah terdapat banyak faktor yang oleh Amerika Serikat dianggap penting bagi kepentingannya. Salah satu agenda Amerika Serikat adalah Iran dan ambisi nuklirnya. Iran membantah mempunyai program senjata nuklir. Cina kekuatan global. Meskipun Amerika Serikat belum mengubah haluan dan menarik diri dari Timur Tengah, negara itu tidak juga bergerak maju. Keengganannya menggali lubang lebih dalam bagi diri sendiri di Timur Tengah telah membuka peluang bagi saingan-saingannya. Rusia menangkap peluang bidang antariksa untuk menghidupkan kembali peran lama di era Uni Soviet dengan melibatkan diri dalam perang di Suriah. Cina meyakini Amerika Serikat mengalami kemunduran jangka panjang yang tak dapat dihindari. Cina menempatkan diri sebagai kekuatan global yang naik daun di abad ke-21 dan seterusnya.
Kekuatan besar seperti itu tidak bisa mengabaikan Timur Tengah. Kerjasama strategis di kawasan Teluk mempunyai makna lebih besar bagi ambisi jangka panjang Cina dibanding manfaat jangka pendek yang didapat Iran. Kunjungan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi ke Timur Tengah tidak hanya mencakup lawatan ke Teheran untuk upacara penandatanganan. China Daily, media Partai Komunis Cina, melaporkan bahwa Wang Yi membeberkan rencana 5 poin untuk menciptakan keamanan dan stabilitas di Timur Tengah dengan menawarkan dorongan konstruktif terhadap dialog Palestina-Israel, melanjutkan perjanjian nuklir Iran, dan membangun kerangka keamanan di kawasan. Hal seperti itulah yang juga dikatakan oleh para diplomat Barat. Tetapi Amerika Serikat menempatkan Timur Tengah sebagai cagarnya sejak Perang Dingin berakhir. Negara itu tidak mau mengizinkan sekutu-sekutunya di Uni Eropa memainkan peran di luar sekedar ikut memberikan persetujuan. Tentara Pembebasan Rakyat atau militer Cina sudah membangun pangkalan pertama di luar negeri di Laut Merah, yakni di Djibouti. Pangkalan itu menghadap ke salah satu jalur pelayaran terbesar di dunia dan hanya 10 km dari pangkalan komando Afrika milik militer Amerika Serikat. Mungkinkah Beijing merencanakan hal serupa di wilayah pesisir Iran di Teluk, sehingga Cina mempunyai pijakan kelautan di wilayah yang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dianggap sebagai danaunya sendiri? Joe Biden dan pemerintahnya mungkin menemukan jalan untuk kembali bergabung ke dalam JCPOA, yang menjadi penentu adalah kepentingan terbaiknya. Amerika Serikat akan merasa lebih tidak nyaman melihat tanda-tanda bahwa Cina, yang pertarungannya semakin gencar, sedang berusaha masuk ke kawasan yang paling tidak stabil di dunia. Militer Cina pamerkan rudal anti-tank baru, lebih kuat dengan kaliber lebih besar. Beijing tak berhenti memperkuat tubuh militernya. Cina kembali memamerkan unit rudal anti-tank terbaru. Rudal baru ini akan terpasang pada kendaraan darat dan diklaim memiliki daya penghancur yang lebih hebat. Laporan dari CCTV pada hari Rabu 10 Maret mengungkapkan bahwa ini merupakan rudal homing generasi ketiga milik Cina yang mampu menyerang target dari atas atau serangan atas yang secara efektif menghancurkan tank tempur modern. Para pakar militer Cina mengatakan bahwa rudal baru ini lebih kuat dari pendahulunya karena memiliki kaliber yang lebih besar. Bukan cuma itu, rudal ini memiliki mobilitas yang lebih baik karena akan dipasang pada kendaraan serbu off-road yang dapat berjalan di medan yang rumit. Serangan dari atas adalah metode yang sangat efektif untuk menghancurkan target lapis baja berat seperti tank. Secara umum, lapis baja pada bagian atas tank adalah yang paling tipis. Dengan kaliber yang lebih besar, rudal tersebut kemungkinan besar juga memiliki daya penghancur yang lebih besar dari pendahulunya. CCTV melaporkan bahwa rudal anti-tank baru ini bisa dipasangkan pada seri Mengshi atau kendaraan tempur infanteri Cina jenis lainnya. Dikutip dari Global Times, sejauh ini militer Cina sudah mengoperasikan berbagai model rudal anti-tank di lapangan, termasuk model portable dan yang diluncurkan dari helikopter, drone, kendaraan lapis baja, serta kendaraan serbu. Rudal anti-tank generasi terbaru diprediksi akan segera diproduksi secara massal dan digunakan secara luas oleh militer Cina dalam waktu dekat.